Nama saya Siti Diamanta Angkulo dari kelas 9B nomor urut 12. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kuliner yang sangat terkenal, yaitu bento. Pasti kita udah gak asing lagi sama kata bernama bento. Nah, bento sendiri adalah kata yang berasal dari Jepang yang artinya itu makanan dalam kotak. Nah, bento itu emang disediain dalam bentuk kotak makan atau yang biasa kita sebut bekal, sehingga makanan itu bisa kita bawa kemana-mana. Dan bento itu biasanya berisi nasi, lauk, dan juga sayuran. Nah, bento itu disajikan dengan bentuk yang menarik, dengan warna-warna yang menarik, dan juga bento itu memiliki nutrisi yang banyak. Bento memiliki sejarahnya. Bento itu sudah ada dalam periode Kamakura. Nah, periode Kamakura itu ada di 1185 sampai 1333. Nah, awal mula bento itu dari para masyarakat yang berbagian membawa nasi kering dalam plastik. Lalu, seiring berjalannya waktu, pas periode Edo, muncullah istilah ekiben. Periode Edo itu dari 1603 sampai 1868. Nah, ekiben itu adalah bento yang dijual pada stasiun-stasiun kereta buat para mereka yang berpergian. Nah, bento sendiri punya 5 jenis. Yang pertama ada ekiben yang tadi aku sebut, yaitu adalah bento yang dijual pada stasiun-stasiun di kereta Jepang. Lanjut juga mereka ada kyaraben atau karakter bento. Nah, karakter bento itu biasanya yang anak-anak makan. Dan bento itu ada kayak bentuk karakternya sehingga anak-anak itu tertarik untuk memakan bento itu. Lanjut ada makunouchi bento. Bento yang paling klasik yang ada nasi, terus ada ayam, ada ikan, terus ada sayur, ada acar gitu. Lanjut juga ada koraku bento. Nah, koraku bento adalah bento piknik yang biasa orang-orang bawa pas lagi piknik. Itu jadinya bukan dalam bentuk kotak tapi terpisah-pisah gitu. Kayak kotak pertama ada lauknya, kotak kedua ada acarnya, kotak ketiga ada ini, kotak keempat ada itu. Lanjut yang terakhir ada shikashiben. Nah, bentonya itu sebagai bentuk mengekspresikan emosi. Biasanya dibuat sama orang-orang yang lagi marah atau kecewa. Bento itu memiliki komponen yang sangat seimbang kalau bisa dibilang ya. Jadi bento itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurannya, dan juga ada buah-buahannya. Nah, karbohidratnya tuh bisa kayak nasi, terus juga ada roti, terus juga mie. Nah, sebagai sumber energi. Lanjut di proteinnya juga ada ayam, ikan, juga ada juga telur untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Lanjut ada sayur yang biasanya kita temui itu kayak wortel yang dipotong panjang-panjang, juga ditaburi oleh bumbu-bumbu, juga mayones. Dan itu untuk vitamin dan mineral. Lanjut ada buah-buahannya sebagai sumber serat dari antioksidan tersebut. Nah, ada tips biar membuat bento menjadi lebih menarik. Nah, yang pertama itu kita bisa membuat bento menjadi lebih berwarna. Menggunakan sayuran-sayuran
atau beberapa bahan makanan lainnya yang bisa membuat kesan enak di makanan itu. Lanjut, susun makanan dengan rapi agar tidak tercampur sama yang ini, yang itu, yang ini, yang itu pas lagi dibawa. Karena bento emang tujuannya itu adalah makanan yang untuk dibawa-bawa. Lanjut, kita itu bisa pakai cetakan atau pemotong kayak ada bentuk-bentuknya gitu buat menciptakan karakter unik, kayak karakter bento yang tadi aku sebutin yang buat anak-anak gitu. Nah, terus habis itu pastiin juga makanan yang kalian bawa itu dengan bahan-bahan yang segar, bukan yang udah berjamur atau gimana gitu. Agar saat kita makan, nutrisinya juga tetap terjaga. Nah, apa sih manfaat dari bento itu? Nah, manfaat dari bento itu adalah pertama, lebih sehat karena kita bisa mengontrol gizi-gizi dari bahan makanan yang bakalan kita makan nanti. Lanjut, bento itu lebih hemat dibandingkan membeli makanan dari luar sana. Dan yang terakhir, menunjukkan kasih sayang dan kreativitas, terutama jika dibuatkan oleh orang lain, contohnya mama.